Ini aplikasi tunai cepat ini sebelumnya sudah pernah disikat OJK, sempat hilang di Play Store. Tapi akhir-akhir ini saya lihat di Play Store dia ada lagi. Aplikasi ini benar-benar ilegal. Contoh, ini nggak ada terdaftar di OJK, lambang OJK juga nggak ada. Nah, di sini teman-teman coba lihat, pinjaman 7 juta hingga 7 juta. Sebenarnya ini mudah digunakan, awal punya KTP bisa pinjam uang. Nah, pinjaman 7 juta hanya butuh 3 menit. Layanan pelanggan 24 jam. Padahal ini cuma sponsor mereka biar masyarakat terjerat di dalam aplikasinya. Seperti ini 7 juta padahal nggak sesuai yang dia cairkan. Ini seperti ini, layanan online 24 jam, padahal susah sangat menghubunginya. Melalui email tidak akan dibalasnya, melalui telepon nomornya sibuk. Makanya dia selalu menelpon kita, nomornya beda-beda karena mereka takut dihubungi gitu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, hati-hatilah berpinjam di pinjaman online. Lihat dulu dengan benar, browsing di Google, lihat daftar aplikasi yang legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lihat jika memang benar-benar sudah terdaftar, sudah benar-benar di verifikasi OJK, ya teman-teman boleh pinjam. Nah, di sini saya akan perlihatkan denda rekan saya itu. Nah, ini dianya. Dia pinjam tanggal 5 bulan 1 2020, waktu pelunasan tanggal 12 bulan 1 2020, nominal pelunasan 700.000. Padahal sebelumnya dia menyampaikan kepada saya dia tidak menyetujui. Bukan tidak menyetujui, dia tidak tahu berapa uang yang dicairkan. Yang diajuinya beda, sementara pencairannya beda. Mungkin teman-teman yang sudah meminjam di aplikasi ini mungkin sudah tahu ya. Soalnya sudah banyak komentar-komentar di Play Store-nya sendiri. Nggak sesuai dengan apa yang diajukan, tiba-tiba pinjaman langsung terkirim di rekening. Aplikasi ini benar-benar ilegal. Nah, di sini durasi pinjaman 8 hari. Jadi rekan saya ini bingung, dia tidak mengajukan segitu, tiba-tiba terkirim. Dia sibuk menghubungi lewat email, menghubungi lewat bantuannya di sini, nggak ada juga tanggapan. Jadi mereka benar-benar mau menjerat. Nah, di sini udah keterlambatan 41 hari. Jadi ya teman-teman ya, sudah 41 hari dia diteror-teror terus. Jadi kemarin baru telat 1 hari aja dia udah dimaki-maki, dianjing-anjingi. Nah, jadi sangat terlihat sekali kalau aplikasi yang ilegal itu. Dia menghubungi nggak tahu jam. Ada jam 8 malam, ada jam 9 malam. Nah, jadi teman-teman saya baru aja 1 hari dia minta tempo beberapa hari. Kata rekan saya ini 2 hari atau 3 hari lagi, itu nggak bisa. Dia bilang dasar orang miskin, laki-laki nggak bertanggung jawab, dasar anjing. Pokoknya lebih parah lagi dari ini. Semua cacian, makian, rendahan, hinaan semuanya sudah dikeluarkan, dilontarkannya kepada rekan saya ini. Itu DC-nya perempuan, gaya cakapnya ya seperti batak-batak gitu kan. Jadi teman saya ini nggak bisa ngomong lagi karena dia juga merasa bersalah, dia sudah pinjam. Jadi pas selama 2 hari sekitar jam 9 malam rekan saya ini ditelepon sama temannya bahwa rekan saya ini, temannya bilang katanya ada melarikan uang perusahaan, menipu uang perusahaan sebesar 700.000. Nah, di situ rekan saya ini sangat emosi mendengarnya. Jadi DC-nya tunai cepat ini sudah menyebar data teman-teman saya ini.
Nah, jadi teman-teman saya ini langsung ngasih tahu ke saya, ya, makanya rekan saya ini minta pendapat sama saya gimana, apakah harus dibayar, gimana solusinya. Jadi saya langsung memberi saran nggak usah dibayar, karena data lo sudah disebar, nggak usah dibayar. Karena privasi data seseorang sangat penting, dijaga oleh peraturan, melanggar undang-undang ITE. Nah, jadi saya bilang nggak usah dilaporin, ancam aja dia, bilang kamu mau ngelaporkan ke polisi. Nah, jadi setelah beberapa hari, bukan perempuan lagi yang teleponnya, ternyata cowok. Jadi cowok ini mengaku dia dari pusat dan harus melunasi. Nanti kami akan melaporkan ke polisi jika tidak membayar. Nah, ini DC yang lebih apa lagi, mungkin yang si perempuan itu sudah takut kan. Jadi yang laki-laki yang giliran yang menelpon rekan saya ini. Jadi rekan saya bilang silahkan laporkan ke polisi karena Anda sudah menjerat saya tidak mengajukan segitu, Anda tiba-tiba mengirim ke rekening saya senilai 448.000. Saya nggak setuju. Jadi teman saya ini ngancam lapor ke polisi, jadi dia juga balik ngancam, saya yang akan melapor polisi, katanya yang desi laki-laki ini. Jadi teman-teman saya ini menghubungi saya bilang ke rekan saya ini, nggak usah takut, walaupun bagaimanapun dia mengancam, nggak usah takut, mereka nggak bakal datang ke rumah, mereka juga nggak bakal lapor polisi. Karena yang namanya pinjol ini nggak ada urusannya sama polisi, baik pun yang legal maupun yang ilegal, nggak ada urusan sama polisi. Karena semua dampak dari pinjol ini, apapun yang terjadi itu urusannya sama peminjam, sama si peminjam. Contoh saja saya pinjam sama teman saya uang 100.000. Nah, urusannya sama kita berdua. Kalau saya nggak bayar, teman saya marah, kapan kamu bayar, kapan kamu bayar. Teman saya mau ngelapor polisi, nggak bakal dipenjara, nggak ada urusan sama polisi, nggak ada orang yang ditangkap karena hutang. Nah, jadi saya sampaikan sama rekan saya ini, udah lupain saja, hapus semua aplikasinya dan ganti nomor sekarang, saya bilang gitu kan. Untuk sementara media sosial dinonaktifkan aja dulu, siapa tahu mereka berhasil merekap semuanya dari media Instagram, Facebook, WA atau yang lainnya. Untuk sementara selama 6 bulan nggak usah aja dulu diaktifkan, dinonaktifkan dulu semuanya, walaupun mereka terus menghubungi di nomor HP juga nggak usah didengar. Misalnya ada nelpon di kerabat atau di kontak darurat, menurut saya konfirmasikan dulu kepada kontak darurat, nggak usah ditanggapi, anggap saja itu penipuan. Nah, jadi ini yang harus teman saya bayar, 448.000. Nah, pelunasan total 1.064.000. Perpanjang durasinya 623.000. Ini benar-benar aplikasi ilegal karena dia sudah menyebari data. Nah, nanti kan saya akan memposting video selanjutnya denda pinjol yang lainnya. Ada juga nanti rekan saya ada denda di Kredit Pintar, di UKU, ada kami, di Cairin. Nanti saya akan posting kembali. Itulah yang saya sampaikan, denda dari rekan saya ini. Sekarang dia sudah tenang karena saya sudah memberi saran nggak usah dibayar karena sudah menyebarkan data. Siapkan saja saran saya sekarang. Sudah ganti nomor, sudah tenang. Sekarang siapkan aja rekam-rekaman telepon ancamannya dari WA ataupun dari SMS, simpan semua dan konfirmasikan kepada teman yang tadi ditelepon sama DC yang kita dianggap penipu. Saya bilang ke rekan saya ini, konfirmasikan kepada teman itu bahwa simpan juga rekam-rekaman jika dia ada menelpon kembali
karena saya tidak menipu. Nah, saya sarankan ke rekan saya seperti itu. Nah, ya udah itu saja yang saya sampaikan ya. Jadi menurut saya nggak usah dibayar, walaupun telat berapapun nggak usah dibayar. Saya nantikan video saya selanjutnya, saya akan memposting denda-denda di aplikasi pinjol yang lainnya. Jangan lupa dukung channel saya agar saya lebih bersemangat lagi. Buat yang mau konsultasi masalah pinjaman online bisa di WA. Ada WA yang sudah saya cantumkan di bawah video. Nggak apa-apa, saya akan siap. Jika saya ada waktu, saya akan siap membantu. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.